Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Didi hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik kayak macan kedong pun. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah. Dan kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya gak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan ada itu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kami ini terima kasih, itu di stop. No. Kenapa? Dia cari orang baru, saya tuh tanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah, saya ini harus Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Ini yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh, bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir tuh 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyanawiya ngerug-rug. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani, menghadap saya berani, udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh bere tuh Ustadz itu bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah syukurillah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, dari tadi siang saya lihat di beranda YouTube saya, di beranda TikTok saya, ada hal-hal yang menggelitik ya. Pergantian kepemimpinan gubernur di Jawa Barat itu bukan sedikit, banyak sekali fenomena yang terjadi. Dari mulai kebijakan studi tur bangunan liar, terus kemudian hilangnya TK, SD, SMP, SMA, acara perpisahan, terus kemudian wisuda dan lain sebagainya. Itu semua sudah Kang Deddy melihat diberikan kebijakannya untuk Provinsi Jawa Barat. Pro dan kontra sudah pasti ya. Yang pro mungkin yang rakyat kecil untuk tidak memberikan biaya tambahan tur anaknya dan lain sebagainya. Yang kontra mungkin saja ada, itu sebagian kecil menurut saya. Ya, siapa yang kontra ya itu panitia-panitia pelaksana tur. Jadi ladangnya itu hilang, kira-kira seperti itulah. Keuntungan tiap tur itu kan banyak dan besar untuk panitia itu kan, belum tentu yang namanya untuk siswa ada positifnya. Yang paling saya kaget tadi siang itu, saya mendapat informasi bahwa hibah nilai 30 miliar itu sangat membuat kita terkejut. Kata oleh-oleh Pak.
Alhamdulillah. Iman saya naik. Wah itu. Apa nama ninggal hadiah teh ganteng kan. Tak ada ayat dia. Assalamualaikum. Memang. Alhamdulillah Pak. Oh, gitu. Nah, kebetulan saya ada salah hadir. Iya, karena menghapus dosa-dosamu. Jadi begitu sahabat semuanya ya. Saya tadi siang itu sangat kaget sekali melihat berita ada terbongkarnya kasus atau masalah yang selama ini kita tidak tahu dan selama ini kita tidak paham. Ternyata hibah-hibah di Jawa Barat itu sangatlah besar sekali. Aduh, saya sampai kaget luar biasa. Ada sebuah pondok pesantren yang mendapat hibah atau dana yang cuma-cuma. Jumlahnya itu sangat fantastis sekali. Kurang lebih sekitar 30 miliar. Ini yang membuat saya tidak mengerti. Sedangkan saya di sini pengen bikin majelis saja, pengen bikin IMB kayak begini nih. Ini begini nih. Padahal di sini tuh banyak sekali yang suka ngaji kayak begitu. Waduh. Tidak menang. Tapi tidak menang-menang gitu tah. Hibah. Ini 30 miliar satu pondok pesantren 30 miliar. Wah. Luar biasa Bapak urang. Ngabongkar segala rupa. Aduh non. Paling-paling begini kita mah. 30 miliar saudara, 30 miliar itu satu pondok pesantren dapat bantuan dari hibah itu. Hibah, uang pemberian cuma-cuma hibah. Sudah. Masya Allah, saya aja pengen bikin majelis ya, majelis buat tempat ngaji. Masya Allah, mau nyari hibah itu kemana itu kan? Benar-benar ini sebuah langkah positif yang dilakukan oleh gubernur kita Bapak Aing. Sampai-sampai bukan saja urusan masalah premanisme, bukan saja urusan masalah penghijauan, masalah hibah pesantren pun dibongkar. 30 miliar saudara, satu pondok pesantren. Aduh, kacau ini. Luar biasa saudara. Wah, ini betul-betul sangat luar biasa sekali. Nah, saya bukan iri. Ternyata selama ini kita bener-bener ngereyeh nikreh itikuri. Pingin pondok bangunan kayak begini aja, bikin majelis kayak begini aja. Hasil dari reongan masyarakat, ada yang ngasih satu pohon, satu tiang ini. Dikasih, ini pengersa tiang. Ada lagi yang ngasih genteng. Ini genteng sekian. Luar biasa perjuangan kita saudara. Tetapi walau bagaimanapun, walau begini, tetapi insya Allah pengajian kita penuh hikmah. Insya Allah saya meyakini. Ternyata selama ini yang pondok pesantren yang agreng kayak begitu belum tentu ada keberkahan di sana itu. Saya meyakini itu. Karena yang sudah kita tahu bersama, informasi hibah 30 miliar. Waduh, itu didapat satu pondok pesantren yang notabene pondok pesantren itu sangat terkenal saudara. Kacau ini mah. Terus ya kita pengen majelis aja kayak begini nih. Nih lihat nih, lihat nih. Nih tuh. Nih tuh, lihat tuh. Ini yang pada ngaji kayak begini aja tuh saudara. Karena tempatnya nggak ada. Aduh. Ini kita nih kayak begini nih saudara. Tuh. Bagaimana ini? Gitu. Jadi ketika pondok pesantren yang besar malah katanya ngajinya pun udah aing ka mana. Oh iya. Malah katanya seorang pimpinan pondok pesantrennya juga ngajinya luar biasa. Biasa di luar. Tapi ya itulah. Yang namanya orang yang berkuasa, sekali lagi saya sampaikan, tak akan pernah bisa mengalahkan yang maha kuasa. Siapapun kau sebagai penguasa di dunia ini, provinsi, pusat, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya kekuasaan Allah itu. Keadilan Allah itu akan semakin terasa oleh masyarakat. Nah, saya punya majelis kayak begini, saung lah, bukan majelis, saung tawakal namanya juga. Tapi ya yang ngajinya pun penuh hikmah, walaupun
sama-sama pada jongkok di sana karena lahannya nggak ada, tempatnya nggak ada. Kita mah jalan aja terus. Yang penting kita punya niat untuk ngaji, bukan untuk membangun bangunan yang lebih megah, tapi hatinya tidak dibangun. Kacau saudara kalau begini. Kacau tidak saudara? Semakin terbukti dan semakin terbuka. Akhir zaman ini banyak sekali yang pondok-pondok pesantren yang bangunannya luar biasa. Tetapi dari itu, ini sangatlah sebuah kesempatan untuk kita semua untuk mengevaluasi pondok-pondok pesantren yang mendapat hibah. Tolong dievaluasi, kita kembalikan ke marwah pondok pesantrennya. Kan seperti itu. Jadi sahabat semuanya, ini benar-benar Bapak Aing ini benar-benar ngagalaksak, kalau bahasa Inggris itu ngagalaksak, semua dibongkar semuanya. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Kami sebagai rakyat kecil, alhamdulillah semuanya sudah kita tahu dan kita paham. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata pondok-pondok pesantren yang besar-besar itu hibahnya itu sangat besar sekali. Aduh, kacau ini. Udah gitu aja lah. Yang pasti saya sampaikan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Aing yang sudah membongkar berbagai kebusukan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Jalan terus, jangan pernah putus asa untuk membongkar kebusukan yang ada di Jawa Barat. Nanti, oh ya, udahlah gitu aja. Terima kasih karena waktu ini sudah mau mulai ngaji ini. Sampai di sini dulu sahabat semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, ternyata kalau jadi duit lagi, tentu jadi duit lagi. Mana tak? Kalau tadi tuh